Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat semuanya. Selamat malam. Semoga para sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita malam ini akan melihat kegiatan di padepokan kita, Padepokan Sangkuraga Karawang. Kita intip kegiatan-kegiatan yang ada di sana, kegiatan-kegiatan jamaah kita. Oke, kita ke sana langsung aja. Ini kegiatan kita setiap malam biasanya malam Senin, malam Selasa, malam Rebo, dan malam Kamis kadang-kadang. Kalau malam Kamis karena terlalu banyak kesibukan, kadang-kadang ya ada tamu sore-sore, maka dari itu biasanya kami mengandalkan waktu atau sebisa mungkin terus kita cari-cari waktu yang kira-kira enak buat kegiatan, lancar, dan juga buat pengobatan juga lancar. Biasanya kalau kegiatan pengajian itu biasanya ba'da isya sekitar jam 8:30 mulainya. Tetapi kalau ada tamu yang datang, kalau ada pasien yang datang, paling ya kita break dulu, kalau seandainya ada pasien 1-2, paling ya lebih sore waktunya. Untuk malamnya biasanya untuk pengobatan. Ini yang ngaji dari jamaah semua ya. Yang ngajarnya jamaah, yang ngajinya juga jamaah ya. Ini Kang Ustadz Iko, teman kita, dia juga lulusan pesantren dan sekarang lagi kuliah. Nih kegiatannya kalau malam, selain syuting ya kita paling ya latihan kalau tidak ada jadwal ngebolang. Ya kita sebisa mungkin ya untuk keluar, mencari tempat untuk bisa bikin konten gitu. Kegiatannya paling ya kayak gini, pengajian setiap malam Senin, Selasa, Rabu ya, gitu. Karena yang namanya menuntut ilmu itu diwajibkan bagi muslim laki-laki dan perempuan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi muslim laki-laki dan perempuan, terkecuali. Maka dari itu mari kita sama-sama kita isi waktu luang kita untuk selalu menuntut ilmu, karena itu adalah bekal buat kehidupan kita, untuk kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti kelak. Bagaimana sabda Rasulullah juga dijelaskan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang berpegang teguh, yang selalu menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya, yaitu jalan menuju surga. Jalan menuju surga oleh Allah dimudahkan bagi orang-orang yang selalu senantiasa
senantiasa menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dan itu betapa baiknya kita setiap hari bisa diisi dengan pengajian ataupun menuntut ilmu. Jangan sampai hari ini tidak lebih baik daripada hari kemarin, atau hari besok lebih buruk dari hari ini. Itu ada pepatah juga, kalau seandainya orang itu hari ini sama seperti ini, itu orang tersebut akan merugi. Tidak ada ilmu yang masuk atau tidak ada tambahan ilmu. Dan orang yang celaka yaitu orang yang hari besok itu lebih buruk daripada hari ini. Tuh, maka dari itu mari kita sama-sama selalu untuk menuntut ilmu. Ini dari mana saja, sumbernya dari mana saja, karena ilmu itu luas. Ilmu Allah itu luas, tidak terbatas, sampai diwajibkannya, sampai kata yang mewajibkan, yaitu utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu tuntutlah ilmu dari mulai geongan, dari mulai bayi, dari mulai kecil, minal lahdi sampai liang lahat, artinya sampai ajal menjemput kita. Itu saking diwajibkannya untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang ahli ilmu, ahli sodaqoh, ahli sholat, dan juga ahli zikir kepada Allah, dan senantiasa kita mengingat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita lagi di dekat kolam ikan ini. Ada kolam ikan terapi, ada kolam ikan hias. Sebelah sana ada kolam ikan lele. Kolam ikan lele itu udah agak besar-besar. Kalau seandainya malam lapar bisa langsung kita bakar. Malam-malam lapar. Itu. Nih keadaan Padepokan Sangkuraga Kerawang, kondisinya seperti ini, masih tahap pembangunan. Ini juga kemarin baru diaruk, karena di sini biasanya rawan sekali banjir. Oke, kita lanjut saja. Kita akan mendengarkan Ustadz kita untuk menerangkan ilmunya. Ya. Berjuta-juta kilometer, bermil-mil jauhnya dari bumi masih terasa panas. Apalagi di alam mahsyar. Di alam mahsyar cuma 5 kas karena semuanya lembur. Ini gimana? Bayangkan. Kita mau menyiapkan amal apa? Orang mati tidak bawa pakaian, bercuma di sana juga budaan. Barangkali nanti di sana saya kehausan. Hal-hal seperti ini, hal-hal yang tidak masuk akal, maka perkuatlah iman kita. Kita untung kita masuk ke dalam padepokan ini, keluarga besar Majelis Tawassul ini. Kita dididik oleh Ustadz Yasin untuk menambah keimanan kita. Dalam hal ini menambah keimanan yang halnya tidak kasat mata. Soalnya kalau iman yang bangsa zahiriyah itu kita gampang, tapi yang kasat mata ini yang susah. Seperti ahwal al-janid, tingkah laku, keadaan-keadaan yang ada di surga, siksa neraka dan lain sebagainya, itu harus perlu kita kuatkan iman kita bahwa semacam itu ada. Kita beruntung. Dan orang-orang yang seperti kita yang bisa
mengimani secara kafah, secara kamil, secara mutlak, secara yakin bahwa alam gaib itu ada, itu salah satu masuk ke dalam khariqul adah. Apa itu khariqul adah? Khariqul adah itu keadaan yang mana ketika menurut orang lain itu aneh, menurut orang lain itu tidak biasa. Khariqul adah itu ada 5 di dalam ilmu tauhid. Imam Asy'ari menjelaskan yang pertama ada yang namanya irhas, tanda-tanda kenabian. Nah, ini khariqul adah. Ketika ada khariqul adah berarti ini akan ada tanda-tanda kenabian. Tapi sudah habis masanya ketika ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Ini tanda-tanda kenabian dijelaskan di dalam kitab Arful Mawalid, Arful Ta'rif fi Mawalid, karya Imam Suyuti. Dijelaskan bahwa tanda-tanda kenabian itu ketika mana Nabi Muhammad lahir. Ketika Nabi Muhammad itu lahir di muka bumi, brojol, Nabi Muhammad tuh nyampe di dalam muka bumi. Itu jagat raya cahaya menyambut kelahiran Nabi. Silau, padang kulit. Mata itu melihat putih semua, sampai-sampai diriwayatkan ibunya itu Hasyan. Apa Hasyan tuh dia apa sih? Makanan kah? Melindungi supaya anaknya beli silok kah? Ali bin Sabit bahkan mengatakan itu seolah-olah saking terangnya cahaya itu seakan-akan bintang itu jatuh ke matanya. Saking terangnya. Itu salah satu tanda-tanda kenabian. Banyak sekali tanda-tanda kenabian. Kemudian khariqul adah yang kedua ada yang namanya mukjizat. Nah, kalau mukjizat kan udah nggak aneh ya. Kita sudah sering mendengar bahwa mukjizat Nabi Muhammad, mukjizatnya Nabi Muhammad, salah satunya Al-Quran, yang kedua bisa membelah bulan. Sebenarnya lebih banyak daripada itu mukjizatnya Nabi. Yang ketiga ada yang namanya karomah. Karomah ini sifatnya sama, hal-hal yang menurut orang lain tidak bisa dipercaya ataupun menurut orang lain masa sih karomah. Contohnya apa yang dimiliki oleh para wali songo. Kita tahu bahwa Nabi Sunan Kalijaga ketika muda-muda ngejar-ngejar Siti Jenar mampu masuk ke dalam tanah. Coba bayangkan kalau tidak dari wali-wali Allah, mana bisa kita mancing tanah. Kira-kira pegak tapi kayak mancing tanah bisa mau tangi mana? Ya, yang ketiga. Terus yang keempat itu ada namanya maunah. Nah, maunah ini tingkatannya di bawah wali, yaitu sama seperti kita nih, orang-orang yang beriman. Ketika mana dia diuji oleh Allah sebuah penyakit lama, penyakitnya tidak kunjung sembuh. Sabar, tapi dia tidak ngeluh, dia tidak malah bersuudzon kepada Allah. Allah memberikan maunah, pertolongan kepada dia. Bisa saja maunahnya orang-orang seperti ini, dia bermimpi kepada bertemu Nabi. Ada salah satu kisah seorang penyair Arab. Beliau ini tidak bisa berjalan, lumpuh. Kemudian suatu saat karena ketakwaan keimanannya beliau bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpinya beliau mengatakan, ya Nabi, aku akan membuat syair-syair untuk memujimu. Aku akan membuat bait-bait daripada syair yang indah yang akan memuji-mujimu karena aku sebab cinta kepadamu. Nabi Muhammad tidak menjawab di dalam mimpinya, Bapak. Nabi Muhammad hanya tersenyum. Senyumnya Nabi Muhammad bikin adem. Coba senyumnya kita. Sok senyum, coba sama senyum.
senyumnya kita kaya-kaya. Nah itu setelah penyair itu membuat syairnya, sudah menulis syairnya, akhirnya ketika sudah selesai mimpi lagi, mimpi ketemu Nabi. Di dalam mimpinya laporan, ya Nabi, ini aku sudah selesai menulis syair-syair tentang Nabi, coba bacakan. Penyair itu membacakan. Setelah dibacakan, Nabi Muhammad tersenyum, lalu sambil berjalan, sambil Nabi Muhammad menghampiri, dipeluk oleh Nabi Muhammad. Dipeluk Nabi Muhammad. Ketika bangun dari tidurnya, penyair itu langsung bisa jalan. Subhanallah. Itu maunahnya orang-orang yang beriman. Maunah. Apa dia? Maunah itu apa dia? Pertolongan Allah yang datang kepada orang-orang yang beriman, yang takwa, yang sabar. Kalau maunah itu sifatnya di kita masih banyak yang melakukan. Salah satunya tadi ada lagi, maunah itu diberi rizki yang banyak ketika dia bertubi-tubi, diberikan musibah oleh Allah, kesempitan rizkinya, sabar orang itu. Sadar bahwa ini itu hidup yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar sudah, kemana-mana sudah, mencoba sudah. Kenapa hidup ini susah? Tidak lain, tidak bukan hanya ujian dari Allah. Manakala kita ujian, pasti nanti kita akan lulus. Ketika lulus, kita akan sukses. Ketika sukses, apa yang diterima oleh diri kita? Kebahagiaan. Kemudian apalagi kegembiraan. Begitu juga maunah. Yang kelima, yang terakhir nih. Sekarang juga masih banyak orang-orang yang kena yang kelima ini. Apa? Yaitu istidraj. Istidraj itu keadaan orang kafir, orang yang tidak beriman. Walaupun dia beriman, dia fasik, dia rusak imannya. Tapi dalam kehidupannya dia enak, nyaman gitu. Dalam kehidupannya dia bahagia, walaupun dia tidak sholat. Banyak seperti ini. Kita tahu bahwa di lafaz Bismillahirrahmanirrahim Allah mempunyai dua sifat yang berbeda. Sifat Ar-Rahman itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Sifat Ar-Rahman itu dia rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah itu dia hanya untuk orang-orang yang di bumi dalam hari ini, orang yang beriman dan orang yang tidak beriman pun mendapatkan rahmat Allah. Jadi kita jangan merasa ketika kita mendapat musibah kita ngomong, oh hidup seperti ini, orang lain dia orang kafir, orang non muslim, oh dia banyak rezekinya, dia hidupnya enak, kaya, mobil serba ada. Jangan bahagia dulu dan jangan kita merasa itu enak. Emang itu enak di dunia, tapi di akhirat tidak. Coba bandingkan sifat Allah Ar-Rahim. Ar-Rahim itu Allah memberikan sifat-sifat kasih sayangnya untuk mereka yang beriman. Hanya untuk orang yang beriman, orang kafir maaf, jangan masuk ke dalam rahimnya Allah. Dalam hal ini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan kasih sayangnya, Rahman dan Rahim untuk umat manusia yang beriman kepada Allah. Jadi orang kafir ini dia rahimnya, rahmannya ini hanya di dunia saja, di akhirat dia tidak. Berbeda dengan orang yang beriman, dia mendapatkan dua, yaitu di dunia mendapatkan sifat rahmannya Allah dan di akhirat mendapatkan sifat rahimnya Allah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita kembali tadi bahwa di dalam alam mahsyar itu matahari 5 jengkal. Matahari 5 jengkal. Kita mau bawa air di sana percuma. Kita mau mati bawa duit di alam mahsyar nggak ada Indomaret. Barangkali agak bawa duit karena bukan Indomaret. Ya totok sebelum mati. Ya. Itu tidak mungkin. Apa kata Nabi? Kata Nabi yang membuat orang itu nanti tidak kehausan
itu manakala Allah memberikan telaga Kausar. Orang yang mendapatkan telaga Kausar itu di dalam dunianya, dia untuk orang-orang yang senantiasa membaca sholawat kepada Nabi. Umat Nabi membaca sholawat kepada Nabi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dengan cinta, dengan ikhlas, kita akan mendapatkan telaga Kausar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu telaga Kausar, Pak. Telaga Kausar itu satu tegukan aja, itu kita nggak bakal kehausan selama di alam mahsyar. Satu tegukan. Bayangkan kalau kita mati gawa aqua nih karena setegukan, ya gelis asap, yang matahari sejengkal juga. Ya boleh. Telaga Kausar itu, masya Allah, selama di alam mahsyar itu tidak kehausan. Terus yang kedua, untuk orang-orang yang selama di dunianya dia sering puasa. Sering puasa Senin Kamis, insya Allah di sana kita akan mendapatkan telaga Kausar. Nah, ini bentuk seperti ini contoh syafaatnya Rasul, bahwa cintanya Rasul, syafaatnya Rasul itu tidak hanya di dunia melainkan di akhirat. Ya boleh. Ya. Mungkin ngaji kuping. Insya Allah ini kitab Daqaiqul Akhbar, ini kitab yang menjelaskan tentang sifat-sifat surga, sifat-sifat neraka, bagaimana si surga itu, ada berapa tingkatannya, ahli surga itu bagaimana, begitu juga neraka itu bagaimana sifat-sifatnya, yang ahli-ahli neraka itu bagaimana, itu ada semua insya Allah di sini. Kalau ada kesempatan nanti mungkin insya Allah akan mengaji kitab ini. Untuk saya hanya bisa menyampaikan tadi yang berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa aqulu lakum wa syukran alaikum wa indama ladaikum ala qata'at. Wa aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.